dan sanak pemilih, selamat datang di Lapo Pemilu Nagari Kamang Hilya. Nah, apa kabar nih dan sanak pemilih semuanya di mana saja berada, terkhususnya di Nagari Kamang Hilya. Nah, dan sanak pemilih, jangan lupa untuk terus ikuti sosial media PPS Nagari Kamang Hilya untuk mengupdate informasi terbaru mengenai Pemilu 2024. Nah, kali ini merupakan episode perdana Lapo Pemilu Nagari Kamang Hilya di media Kamang Hilya Channel, untuk memberikan informasi terbaru seputar tahapan-tahapan pemilu yang ada di Nagari Kamang Hilya. Nah, untuk membahas tahapan-tahapan pemilu ini, kita sudah menghadirkan narasumber kita dari pertama, yaitu Bapak atau Uda Arif dari Ketua PPK Kamang Mage, dan Ibu Syukradona Harilina dari Ketua PPS Nagari Kamang Hilya. Sangat luar biasa sekali narasumber kita ini, pemirsa. Nah, apa kabar Uda dan Ete Dona? Kita biasa manggil Ete gitu kan. Apa kabar Teh? Udah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya pemirsa. Nah, terima kasih Ete dan Uda sudah bersedia hadir di podcast Lapau Pemilu Nagari Kamang Hilya ini. Dimana kita semua sama-sama tahu ya pemirsa bahwa Pemilu 2024 sudah semakin dekat. Sekarang sudah tanggal 3 Oktober dan kalau dihitung hari mungkin ada sekitar 133 hari lagi kita akan melakukan pemilihan secara serentak di 2024. Memang cepat sekali rasanya waktu ini berlalu, dan kita harus mempersiapkan berbagai persiapan tentunya untuk pemilu kita ini berjalan dengan tertata dan semua berjalan dengan baik dan lancar nantinya ya. Udah ya Ite ya. Nah, untuk tema kita pada kali ini di episode perdana ini adalah kita akan membahas tentang DPTB, yaitu Daftar Pemilih Tambahan. Apa itu Daftar Pemilih Tambahan? Nanti kita akan kupas tuntas bersama kedua narasumber kita ini. Nah, pertama kita ke Uda Arif dulu ya pemirsa ya. Menjelang pemilu ini boleh diberitahukan kepada dunsanak pemilih kita tentang apa saja tahapan-tahapan yang dilakukan oleh KPU saat ini dah. Oke, baik. Oke, terima kasih Uni. Nah, untuk tahapan pemilu kita pada hari ini dan juga pada tahap yang sebelumnya itu kita telah melakukan pemutakhiran data pemilih, dimulai dari pemutakhiran daftar pemilih sementara, lalu daftar pemilih sementara hasil perbaikan, dan juga yang terakhir kita melakukan pemutakhiran data untuk dijadikan daftar pemilih tetap. Nah, setelah daftar pemilih tetap ditetapkan pada beberapa waktu yang lalu, sekarang kita melakukan tahapan selanjutnya, yaitu tahap daftar pemilih tambahan ataupun pemilih yang melakukan pindah memilih dari TPS asal menuju ke TPS tujuan. Begitu. Wah, terima kasih udah. Nah, untuk sedikit membahas terkait dengan tahapan pemilu, kan ada DPTB nih, udah setelah DPT. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit kepada dunsanak pemilih kita terkait dengan apa itu DPTB ini dan DPT itu apa? Oke. Baik, sebelum kita masuk ke DPTB, mungkin kita akan informasikan terlebih dahulu terkait dengan daftar pemilih tetap ataupun DPT. Nah, seperti yang telah disebutkan tadi, bahwasanya kita telah melakukan pemutakhiran daftar pemilih sampai ke tahap akhir, yaitu daftar pemilih tetap ataupun yang disebut dengan DPT. Nah, jadi pemilih yang telah terdata dan juga merupakan pemilih tetap yang nantinya akan menggunakan hak pilih di tahun 2024 itu merupakan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT. Nah, untuk daftar pemilih tambahan itu merupakan daftar pemilih yang terlebih dahulu itu telah terdaftar di DPT. Nah, pada kondisi tertentu itu tidak bisa melakukan ataupun menyalurkan hak pilihnya di tempat asal yang dunsanak pemilih kita, dikarenakan ada beberapa kondisi, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, itu melakukan tahapan mengurus pindah memilih. Nah,
Pemilih yang mengurus pindah memilih, nah itu yang dinamakan dengan DPTB. Oh. Oh, baik. Berarti pengurus yang pemilih yang mengurus pindah memilih itu DPTB ya. Udah ya. Nah, untuk berikut muncul lagi nih pertanyaan tentang gimana sih Dunsana pemilih kita bisa tahu gitu bahwa mereka sudah terdaftar belum di DPT. Oke. Bagi Dunsana pemilih yang telah didatangi oleh petugas pemutakhiran data di rumah Dunsana pemilih itu bisa memastikan apakah Dunsana pemilih itu telah terdaftar di DPT dengan cara yang pertama, Dunsana pemilih bisa datang ke kantor nagari Dunsana pemilih, khususnya di Kamang Hilir. Dunsana pemilih bisa datang ke kantor Wali Nagari Kamang Hilir. Nah, di situ ada papan informasi berkaitan dengan daftar pemilih tetap. Nah, Dunsana pemilih bisa melakukan pengecekan apakah telah terdaftar sebagai daftar pemilih tetap di papan informasi yang ada di Nagari. Selain itu juga Dunsana pemilih bisa juga melakukan pengecekan di lokasi TPS ataupun jorong Dunsana pemilih berada saat ini. Nah, di papan informasi di jorong juga telah ditempel juga daftar pemilih tetap. Nah, Dunsana pemilih bisa melakukan pengecekan ataupun memastikan apakah telah terdaftar atau tidak sebagai pemilih di pemilu tahun 2024. Nah, ada alternatif lain yang saat ini dan untuk saat pemilu 2024 itu telah dilakukan oleh KPU RI dengan cara cukup Dunsana pemilih cek di HP Android Dunsana pemilih, nanti buka di laman browser, bisa mengetikkan website cekdptonline.kpu.go.id. Nah, nanti Dunsana pemilih bisa masukkan nik Dunsana pemilih dan juga nanti akan keluar hasil pengecekan apakah Dunsana pemilih terdaftar atau tidak di website cek DPT online. Nah, seperti itu. Itu lengkap dengan lokasi di mana Dunsana pemilih itu terdata, baik itu TPS bahkan sampai ke titik koordinat di mana Dunsana pemilih akan melakukan pemilihan nanti di pemilu 2024. Gitu. Iya, cukup simpel sekali rasanya ya. Udah ya, sudah tertata dari mulai bisa dilihat di Nagari, di papan informasi Nagari, bisa dilihat di jorong masing-masing tempat memilih, dan bisa juga dicek secara online. Sudah bagus sekali perkembangannya rasanya. Ya. Nah, baik, Dunsana pemilih mungkin masih bertanya-tanya nih, gimana nantinya kalau misalnya pas hari pemilihan dia nggak bisa pulang, ada yang merantau mungkin ya Teh ya, ada yang merantau pas hari pemilihan mereka nggak bisa pulang, misalnya ada yang mahasiswa yang kuliah di luar Nagari Kamang Hilir, di luar Agam lah mungkin Ete. Nah, banyak yang bertanya-tanya begitu. Apakah masih ada kesempatan mereka untuk memilih dalam kondisi tersebut, Ete? Terima kasih waktunya. Dengan kondisi mahasiswa atau pekerja yang terdata di Nagari Kamang Hilir yang pada waktu pemilu tanggal 14 Februari 2024 tidak berada di lokasi tersebut, sangat mungkin dan sangat bisa untuk tetap menyalurkan hak suaranya karena situasi dan tahapan pemilu kita adalah memang untuk pindah memilih dengan kondisi-kondisi hal tersebut. Jadi untuk menyalurkan hak suaranya sangat mungkin untuk kita fasilitasi hal tersebut. Wah, jadi tidak ada yang tidak mungkin untuk pemilihan 2024 ini ya? Tidak mungkin. Nah, selanjutnya salah satu yang banyak ditanyakan oleh Dunsana pemilih kita yaitu mengenai kondisi-kondisi apa saja yang bisa membuat Dunsana pemilih bisa memilih tempat lain, TPS lain untuk memilih sebagai tempat pemilih. Terima kasih. KPU RI memberikan pedoman untuk kita melaksanakan pencatatan untuk daftar pemilih tambahan atau DPTB. Ada 9 kriteria yang bisa kita pedomani untuk bisa
menjadi pemilih tambahan atau pindah memilih, yaitu sedang menjalani tugas di tempat lain, menjalani rawat inap di rumah sakit, menjalani rehab di rumah tahanan, penyandang disabilitas yang sedang menjalani perawatan di panti sosial, sedang tugas belajar atau sedang menempuh pendidikan, pindah domisili, ada kondisi yang dalam kondisi bencana alam, bekerja di luar domisili, dan sedang rehab narkoba. Jadi kondisi yang 9 itu akan kita fasilitasi sampai tanggal 15 Januari 2024 untuk pindah memilihnya. Berarti bisa memilih di TPS lain. Iya, bisa memilih di TPS lain. Nah, selanjutnya mungkin dunsana-dunsana pemilih kita itu kadang ada yang untuk mengurus pindah memilihnya ini ya Teh, ada yang malas, ada yang mikir ribet, syarat-syaratnya banyak. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit ya Teh, bagaimana sih proses sebenarnya atau syarat sebenarnya yang dibutuhkan yang diminta oleh KPU untuk dapat pindah memilih ini? Baik, untuk syarat-syaratnya sebenarnya tidak terlalu ribet dan sangat gampang. Setiap dari 9 kondisi tersebut, misalnya kita kalau sedang menjalankan tugas di tempat lain, harus ada surat menyatakan yang bersangkutan bekerja di instansi tersebut dan ditandatangani oleh atasan dengan cap basah. Termasuk seandainya dengan rehab narkoba dari panti sosialnya, seandainya di rutan ada tanda tangan dari kepala rutannya, kalau mahasiswa ada menyatakan dari fakultasnya atau universitasnya bahwasanya memang yang bersangkutan sedang kuliah di situ, atau kalau seandainya khusus untuk pindah domisili, memang harus ada KK dan KTP yang telah pindah ke daerah asal. KTP untuk yang pindah domisili. Yang pindah domisili, misalnya daerah lain dia terdatanya di daerah Jakarta dan telah mengurus KK dan KTP di nagari kita, Kamangilir. Berarti harus ada KK dan KTP Nagari Kamangilia yang nanti akan kita upload di Sidalih. Yang akhirnya kalau setelah kita upload akan keluar pindah memilihnya yang bisa masuk langsung dari email. Jadi itu yang akan kita berikan kepada pemilih tambahan yang ada di Nagari Kamangilia. Iya, berarti syaratnya cukup simpel, cuma surat keterangan bagi yang tidak pindah domisili, yang tidak pindah KK, cuma surat keterangan dari instansi atau dari kampus-kampus terkait. Dan untuk yang pindah domisili berarti KK dan KTP aslinya. KK dan fotokopinya itu. Bukan, harus KTP foto. Fotonya. Foto KTP asli yang akan kita upload. Oh gitu. Jadi ternyata tidak terlalu ribet sebenarnya. Kalau ada gitu di sana pemilih di luar sana yang merasa, ribet mengurus pindah memilih. Nah, disitulah kesempatan kita. Kalau suara kita tuh sangat berarti, jadi KPU memfasilitasi bagaimana cara tersimpel kita untuk pindah memilih. Nah, jadi teman pemilih nggak perlu mikir-mikir lagi, ribet. Ya, sekarang sudah simpel semuanya. Nah, tapi kalau untuk teman dunsana pemilih yang masih perlu informasi lebih banyak lagi, mungkin bisa langsung menghubungi penyelenggara yang ada di tingkat desa, yaitu PPS, atau bisa datang ke PPK tingkat kecamatan untuk mendapatkan informasi terkait dengan bagaimana pindah memilih, bagaimana tentang tahapan-tahapan pemilu di 2024. Terima kasih ya Teh, telah memaparkan apa saja jenis-jenis DPTB dan syarat-syarat untuk pengurusan pindah memilih bagi dunsana pemilih kita. Nah, Bapak Arief, kira-kira ada yang mau disampaikan terkait kepada dunsana pemilih kita terkait dengan pindah memilih sejak hari ini hingga pemilu 2024 nanti? Baik, untuk tambahan pemilih yang melakukan pindah pemilih ataupun daftar pemilih tambahan, yang perlu dunsana pemilih perhatikan adalah terkait dengan kelengkapan administrasi, baik itu data kependudukan dunsana pemilih yang akan melakukan pindah memilih. Perlu diperhatikan bahwasannya untuk tahapan pindah memilih itu kita berpatokan kepada faktor, kalau bahasa
istilahnya itu de jure seperti itu. Jadi data kependudukan dosana pemilih yang akan menjadi patokan bisa memilih atau tidak, khususnya untuk pemilih yang melakukan pindah memilih. Jadi kalau untuk dosana pemilih yang akan pindah memilih, khususnya untuk dosana pemilih yang akan melakukan pindah memilih dengan kondisi pindah domisili, nah itu harus dengan data kependudukan KK dan KTP yang terbaru di mana dosana pemilih berdomisili saat ini. Nah, nanti kalau misalkan ada pertanyaan nih, kan kebanyakan dosana pemilih kita ada yang sudah tinggal lama di Kamanghilia tapi KTP dan juga KK-nya masih KTP di luar nagari Kamanghilia. Nah, itu kita juga menghimbau kepada dosana pemilih semua untuk bagi dosana pemilih yang telah berdomisili lama di nagari Kamanghilia tapi belum memiliki ataupun belum punya KK dan KTP Kamanghilia. Nah, ini juga bisa menjadi kesempatan dosana pemilih untuk bisa memperbaharui data kependudukan dosana pemilih di Kamanghilia agar bisa nantinya bisa mengurus pindah memilih di mana di daerah ataupun domisili dosana pemilih hari ini di Kamanghilia seperti itu. Iya. Daripada nanti banyak yang bertanya-tanya ya, saya sudah awak lah lama di Kamanghilia gitu kan. Tapi di kakaknya belum pindah, berarti itu belum masuk ke daftar DPTB nanti. Belum. Berarti harus dipindahkan. Kalau memang mau memilih ke sini harus dipindahkan. Pindah domisili. Nanti kita juga akan memfasilitasi ya dosana pemilih untuk proses pemindahan kakak ke Nagari Kamanghilia. Nanti kita bantu prosesnya di Nagari. Nah, terima kasih banyak untuk Ete. Mungkin ada tambahan sedikit? Ya, ada tambahan sedikit khusus dari 9 kondisi tersebut. KPU juga memberikan waktu kepada dosana pemilih yang ada 4 kriteria yang dari tanggal 15 Januari sampai 7 Februari 2024 untuk pemilih yang sakit, pemilih yang tertimpa bencana, pemilih yang menjadi tahanan, dan pemilih yang menjalankan tugas pada saat pemungutan suara itu bisa melakukan tahapan pindah memilih. Tapi 5 lagi yang sampai tanggal 15 Januari sudah tidak bisa. Jadi yang dari tanggal 15 Januari sampai tanggal 7 Februari cuma 4 kategori itu yang mungkin analisa KPU adalah kondisi-kondisi yang urgent yang mungkin dadakan terjadi. Misalnya sakit kan tidak bisa kita prediksi, orang pindah kerja kan bisa diprediksi. Tapi kalau mahasiswa yang melaksanakan tiba-tiba mau pindah memilih di tanggal 16 Januari, kita sudah tidak bisa memfasilitasi karena dia udah kuliah dari kemarin kan. Jadi secepat mungkin harus secepat mungkin yang kuliah atau memang dia udah tahu bahwasanya dari sekarang sampai tanggal 14 itu dia tidak akan mungkin di Nagari Kamanghilia melakukan pemilu, ya tolong lakukan pindah memilihnya dari sekarang. Selain sesuatu yang urgent berarti selain sesuatu yang urgent yang 4 tadi, yang 4 tadi berarti sampai tanggal 15 Januari ya. Iya, dari yang urgent dari tanggal 15 Januari sampai 7 Februari. Yang itu yang urgentnya. Jadi bisa dicatat nanti tanggalnya pemirsa. Seminggu sebelum pemilu kita masih memfasilitasi yang urgent. Ya, terima kasih banyak untuk Ete dan udah Arif yang sudah bersedia hadir dalam podcast Lapau Pemilu Nagari Kamanghilia ini. Nah, tentunya banyak informasi yang bisa kita dapatkan dari podcast kali ini. Nah, di mana dosana pemilih pastinya nanti membutuhkan banyak informasi mengenai pemilu 2024. Nah, sebelum kita tutup nih dosana, ada mungkin kira-kira closing statement dari Uda Arif atau Ete Dona? Mungkin dari Ketua PPK Kamangke. Oke. Mungkin terkait dengan daftar pemilih tambahan, kita himbau kepada seluruh dosana pemilih di manapun berada, khususnya yang berada di Nagari Kamanghilia, jikalau ada hal-hal yang dosana pemilih ragukan, dosana pemilih bisa langsung datang ke PPS Kamanghilia dan juga nanti bisa berkonsultasi lebih lanjut terkait dengan apa saja yang menjadi prosedur ataupun kondisi-kondisi apa saja yang bisa dosana pemilih untuk lakukan pindah memilih. Dan juga himbauannya
kepada kita semua untuk selalu menggunakan hak pilih kita di pemilu, khususnya di pemilu tahun 2024 kali ini. Nah, demikian tadi bincang-bincang kita bersama dengan Uda Arif Fadilah selaku Ketua PPK Kamamage dan Ete Cukradana Herlina selaku Ketua PPS Nagari Kamang Hilya. Jangan lupa untuk terus ikuti sosial media PPS Nagari Kamang Hilya untuk mengupdate informasi terbaru mengenai pemilu 2024. Dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya dari Lapau Pemilu Nagari Kamang Hilya di Kamang Hilya Channel. Pemilih kami pasti pilih, pintar memilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.